Pak Korpres DPD Anies Kota Salatiga. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah desa, di sana juga ada seorang ustadz. Warga desa ini isinya hanya mengeluh. Setiap hari mengeluh, setiap hari mengeluh. Akhirnya Pak Ustadz tersebut mencoba, memiliki gagasan mencoba mengumpulkan warga satu desa itu, dikumpulkan semuanya tanpa kecuali, baik yang tua, muda, anak-anak, semua dikumpulkan. Pada hari pertama dikumpulkan, Ustadz itu membuat cerita yang lucu-lucu. Nah, ini kebetulan di hadapan kita ada Pak Udi, Ustadz digital, Bapak Haji Yusaini. Pada saat Ustadz itu cerita yang lucu, seluruh warga desa itu tersenyum, tertawa, terpingkal-pingkal. Kemudian pada hari kedua dicoba dikumpulkan kembali. Maka Ustadz itu bercerita kembali ceritanya yang sama dengan hari yang pertama. Seluruh warga desa itu tertawa, terpingkal-pingkal. Pada hari ketiga dikumpulkan kembali. Kemudian Pak Ustadz cerita kembali dengan cerita yang sama, sama-sama lucu, tetapi seluruh warga itu tidak ada satupun yang tertawa. Kemudian tanya warga itu, Pak Ustadz, kenapa Bapak selalu cerita lucu yang sama, sehingga kami tidak tertawa lagi? Pak Ustadz itu menjawab, Bapak Ibu sekalian, kalau dengan lelucon yang sama Bapak Ibu tidak bisa selalu tertawa, tetapi kenapa kalau Bapak Ibu menghadapi masalah yang sama selalu saja bisa menangis? Apa artinya Bapak sekalian? Kita menghadapi persoalan yang tadi diceritakan oleh Pak Korpres. Kalah, 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 dan kalah. Selalu mengeluh. Sekali lagi, kalau kita dicerita yang sama lucu, Bapak Ibu mengeluh, tidak bisa tertawa. Kenapa dengan masalah yang sama Bapak Ibu bisa selalu menangis? Oleh karena itu Bapak sekalian, mari sekarang kita rubah cara berpikir kita. Termasuk di dalamnya tadi ketika saya datang pertama kali di sini dengan Pak siapa tadi saya lupa, Pak Joko, kita itu bagaimana bisa menang kalau sekali lagi di Jawa Tengah itu warnanya merah. Sekali lagi, Pak Joko, bagaimana kita bisa memenangkan Pak Anies kalau di Jawa Tengah itu warnanya merah? Sama dengan cerita yang tadi. Oleh karena itu Bapak sekalian, bagaimana supaya kita menghadapi hal yang sama, tidak bosan untuk tertawa, tidak bosan untuk mencari jalan keluar. Kesimpulannya adalah, mari kita rubah cara berpikir kita agar kita bisa menemukan jalan keluar. Termasuk tadi, kita selalu memikirkan Jawa Tengah itu merah dan kandang banteng. Pertanyaannya sederhana, kapan Jawa Tengah menjadi kandang banteng? Hanya 33% kursinya, hanya 27,5% suaranya. Artinya bukan kandang.
Itulah kita harus merubah. Yang kedua, di mana-mana kita deklarasi selalu isinya generasi seangkatan saya. Kebetulan rambutnya putih, kulitnya keriput. Calon presiden semua. Kenapa tidak ada yang muda-muda? Kenapa tidak ada kaum milenial? Padahal pemilih di Jawa Tengah 63,2% adalah milenial. Jadi salah satu jalan keluar yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencari, menemukan dan merangkul teman-teman atau anak-anak muda kaum milenial ikut bergabung di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Dua pertanyaan terjawab. Pertanyaan ketiga, lalu bagaimana setelah kita dilantik tadi merubah cara kita berpikir, jangan mengeluh tentang merah, kandang, kita cari jalan keluar. Pertanyaan kedua tadi, kalau kita generasi tua semua, kita cari kemudian generasi yang lebih muda, milenial. Kita lari baru 1-2 langkah sudah ngos-ngosan. Yang mudah-mudahan kita kumpul. Bapak sekalian, yang ketiga kemudian kalau sudah dua terjawab, apa tugas DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kota Salatiga? Yakni yang pertama adalah melengkapi kepengurusan ini, mengembangkan jaringan ini sampai ke tingkat desa, kecamatan, desa, bahkan TPS. Oleh siapa? Oleh generasi milenial. Tua digetak kendel, disenggol beta, ngombis tua. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak sekalian, apa yang harus disampaikan? Disampaikan informasi tentang siapa Pak Anies Rashid Baswedan. Jangan-jangan kita juga tidak mengenal siapa beliau. Kita hanya mengenal Anies. Anies itu siapa? Kita hanya Anies, lembaganya namanya juga Anies sama kan gitu. Kita tahunya hanya berita di TV tentang DKI. Kita tidak melihat prestasi sebelumnya, apa gagasan-gagasannya. Oleh karena itu, langkah kita yang keempat adalah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Korbes, khususnya di kawasan perdesaan. Dengan di tengah kota Salatiga tanpa diberitahu, mungkin sudah tahu, tapi di pelosok-pelosok desa belum tentu tahu. Inilah tugas kita. Jadi ada 4 hal itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kita ubah cara berpikir kita agar kita tidak terbelenggu bahwa kita hidup di kandang banteng, sama sekali bukan. Kedua, saya ulang, supaya kepengurusan ini selama ini kita menyasar yang tua-tua, maka sebutannya emak-emak. Sering kan sejak dulu sampai 2019 kan kita sering menyebut emak-emak gitu kan. Tapi yang mbak-mbak diajeng-diajeng gitu kan, itu tidak ada. Nah itu kita gerakkan. Yang ketiga, kepengurusan ini kita kembangkan sampai ke tingkat TPS. Bapak Ibu sekalian, tapi kalau Pak Pri menyampaikan begitu gegap gempitanya kampanye, begitu selesai hasilnya kok hanya 22%. Kemana suaranya? Ada nggak tuyul? Tuyulnya ya kita sendiri. Karena ketika ada TPS kita malah main-main di luar TPS. Oleh karena itu Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera harus sampai ke tingkat TPS. Dulu pernah janji, katanya mau mendirikan emak-emak itu masak bersama di dekat TPS. Jangankan di dekat, di jauh dari TPS pun tidak ada yang masak gitu. Nah ini harus kita rubah cara berpikir ini. Kalau enggak ya kita siapkan betul di sana. Apa dilarang ini? Tidak. Jangan terbayang larangan. Selagi tidak ada larangan, maka itu dibolehkan. Nah hukumnya kan begitu.
Jangan mengharamkan barang yang halal. Gitu kan? Itu yang kita lakukan. Bapak sekalian, terakhir kepada DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sopo-sopo, mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing, tetangga kita, dua rumah, terus sampai ke yang lain. Kalau bapak ibu saat ini ada kumpul 50 orang, anggota keluarganya 3, maka sudah mendapatkan 3 kader untuk aliansi. Kalau bapak ibu sekalian mengajak tetangga satu rumah isinya 3 orang, ngajak satu-satu dapat 3 rumah, masing-masing 3, artinya satu keluarga dapat 9. Kalau itu kita lakukan pelan, kita pasti, kita yakini, maka insya Allah nanti di TPS ada yang menjaga. Bapak sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Sebagai penutup, mari kita biasakan di sholat kita, di doa kita, kalau yang non-muslim dan di mana-mana selalu memikirkan, mengatakan Pak Anies Rashid Baswedan Presiden Republik Indonesia. Hilangkan kata-kata calon. Karena yang kita pikirkan, kita ucapkan itu adalah doa. Ketika kita berikhtiar dan jatuh bangun luar biasa, maka satu-satunya kekuatan dan yang paling utama adalah doa kita agar dibantu oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.